Namun bagi siapa yang diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sulit untuk menghadiri daripada majlis-majlis yang baik, maka ditakutkan orang tersebut adalah termasuk daripada orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Maka kita saat ini hadir dalam majlis ta'lim semacam ini, kita bersyukur. Mudah-mudahan Allah memilih kita daripada sekian banyak hamba-hambanya, termasuk daripada hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diinginkan kebaikan kepada orang pada kita semua, dan kita dijadikan termasuk daripada hamba-hamba yang dapat keberuntungan nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Nikmat yang sering dilupakan terkadang oleh manusia adalah nikmat sehat, nikmat waktu lapang. Ini nikmat yang banyak kadang-kadang digunakan oleh manusia itu di dalam hal-hal yang melalaikan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu masih dikaruniai kesehatan, maka kadang-kadang orang tersebut digunakan kesehatan tadi tidak banyak dalam taat kepada Allah, akan tetapi banyak digunakan untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mencabut sedikit daripada kenikmatan sehat tersebut, barulah orang tersebut ingat betapa berharganya kesehatan yang kemarin diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang sedikit dicabut kenikmatan sehat itu, untuk mendapatkan sehat tadi dia rela mengorbankan berbagai macam daripada kekayaannya untuk mendapatkan kesehatan tersebut. Semakin besar penyakit yang ia miliki, yang diberikan Allah, maka semakin besar pula lah biaya yang harus dia keluarkan untuk mendapatkan kesehatan kembali. Banyak daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa akan nikmat tersebut. Sering Allah ingatkan di dalam Al-Quran pun diulang-ulang kadang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan wahai manusia? Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ia berikan kepada kita. Namun nikmat yang diberikan itu kita gunakan sia-sia. Tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dibuat poya-poya nikmat yang diberikan Allah. Mungkin ke hartanya yang banyak. Orang kalau sudah diberikan harta yang banyak, sedikit daripada mereka yang mau menggunakan hartanya itu untuk dekat kepada Allah. Banyak digunakan untuk berpoya-poya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala harta itu habis, baru dia sadar berapa manfaatnya itu harta. Baru dia mengangan-angan, seandainya hartaku kemarin aku bangunkan masjid, seandainya hartaku kemarin aku modalkan kepada saudaraku yang tidak memiliki modal, seandainya hartaku tersebut aku bangunkan madrasah, aku bangunkan pondok pesantren, berbagai macam. Namun itu semua telah habis, baru dia sadar. Mendingan kalau orang itu miskin tapi cita-citanya ingin bangun masjid, itu bagus, malah bernilaikan pahala di sisi Allah, walaupun dia tuh tidak memiliki harta yang ia miliki. Itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatul mu'min khairun min amali. Kata Nabi Muhammad, niat seorang yang beriman itu lebih baik terkadang ketimbang amalnya.
Maka nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan saat ini, jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah baru kita ingat. Diciptakannya penyakit oleh Allah itu agar supaya kita itu ingat terhadap banyaknya nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sakit gigi misalnya. Kalau sudah sakit gigi baru kita merasakan betapa berharganya kesehatan gigi. Diberi penyakit mata misalnya, baru kita ingat betapa berharganya nikmat mata. Dikurangi pendengaran misalnya, baru kita merasakan betapa berharganya itu pendengaran. Seandainya Allah cabut pendengaran, sulit bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan sesama kita. Orang bepandir kada dengar, ya, sulit. Mata misalnya sudah apa kata orang Banjar, kada bisa melihat lagi, buram sudah, ya. Sudah rabun sekali hanyar, pengen benar baca Al-Quran, ya, sampai begini-begini baca Al-Qurannya. Tapi masih mending kalau masih mau baca Quran, tidak sama sekali tambah parah lagi. Masih sehat, jarang kita gunakan untuk baca Quran. Kalau tidak ketemu bulan suci Ramadan, hanya buka Al-Quran, baca sedikit-sedikit, walaupun Yasin kah, asal kebaca, ada nilai pahalanya. Maka Al-Quran itu obat dari segala penyakit, baik dohir maupun batin, ya. Jadi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak itu wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Nikmat waktu lapang kita gunakan terkadang kepada yang sia-sia. Ucapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu dua kalimat yang sangat ringan. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, berat timbangannya nanti di mizan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua ucapan yang sangat ringan bagi kita. Cuman kalau kita mau berzikir walaupun sebentar, itu subhanallah, nanti di yaumil qiyamah baru kita mengetahui betapa besarnya itu pahalanya. Dan nikmat yang seluruh manusia saat ini masih ada, ya nikmat umur sehat. Umur masih ada, umur. Walaupun orang itu sakit misalnya, tapi kalau masih ada umur, masih ada kesempatan untuk bisa beribadah. Sakit belum juga menutupi orang itu bisa beribadah. Dengan zikir, kalau tidak bisa terucapkan melalui lisan, maka bisa dengan hatinya. Hatinya selalu ingat kepada Allah, dan itu lebih utama daripada lisannya yang berzikir namun hatinya lupa. Lebih baik daripada hatinya berzikir, lisannya diam. Lebih baik dan lebih afdol keduanya, lisannya berzikir dan hatinya berzikir. Allah. Jadi kehidupan yang diberikan Allah saat ini itu satu kenikmatan dan satu modal bagi kita.
untuk meraih daripada pahala yang besar bagi siapa yang mau melakukan kebaikan. Kalau sudah umur itu diambil oleh Allah, sudah sampai, sudah ajalnya, baru manusia itu akan berkata, Rabbi akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Yang diinginkan bagi siapa yang telah diambil nyawanya sampai sudah ajalnya, maka dia menginginkan kepada Allah, ya Rabb, tunda walau sedikit daripada umurku ini, atau bangkitkan aku dari kematian ini walaupun sebentar. Apa yang dia akan lakukan? Yang pertama itu apa? Fa asaddaqah, aku akan bersedekah. Karena dia mengetahui betapa besarnya pahala sedekah itu. Wa akum minas sholihin, baru dia itu setelah bersedekah, baru dia menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang diberikan nikmat berupa harta yang banyak, namun dia itu tidak pandai dalam menggunakan hartanya. Maka dia akan mengalami kerugian yang besar nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang membantu kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik. Nikmat-nikmat itu semua wajib bagi kita untuk mensyukuri. Dengan apa? Dengan kita gunakan nikmat tersebut di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai penyesalan datang kepada kita setelah nikmat itu pergi dari kita, baru ada penyesalan. Sebelum itu terjadi, ayo kita gunakan nikmat itu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan waktu kita untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ada waktu lagi, ada majlis semacam ini, kita usahakan untuk hadir dalam majlis semacam ini. Toh hadir di dalam majlis semacam ini tidak juga lama, sebentar saja. Kadang-kadang orang aneh, kalau orang hobi nonton TV, baik perempuan mau lakian, perempuan kalau nonton TV, nonton sinetron berjam-jam tidak terasa. Ya, kuat dia. Sampai tengah malam kadang kuat. Tapi berat untuk hadir majlis taklim semacam ini. Padahal maghrib sampai isya selesai. Ya. Kalau dia diberikan akal, padahal cuman kurang digunakan akal tersebut. Sebentar saja hadir di majelis semacam ini pahalanya besar. Sering kita ungkapkan dalam majelis semacam ini, pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat, lebih besar, lebih baik daripada menjenguk 1000 orang yang sakit, lebih baik daripada mengantar 1000 jenazah. Berapa banyak itu pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dalam majelis itu mendapatkan ilmu yang mungkin sebelumnya belum ia dapatkan, maka itu satu derajat diberikan Allah. Ya, derajat orang yang alim, yang diberikan pengetahuan oleh Allah, maka itu berbeda dengan orang yang tidak diberikan pengetahuan atau ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan membuka hati keluarga kita, sanak famili kita, dan seluruh orang muslimin muslimat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan daripada pengajian kita dalam maksiat daripada jawarih,
maksiat daripada anggota badan kita, sampai dalam maksiat ain. Wa ma'asul ain misal an-nadr ila an-nisa al-ajnabiyat wa nadr al-awrat wa nadr al-istihqar ila al-muslim. Daripada maksiatnya mata adalah seperti pandangan kepada perempuan yang ajnabiyat, yang bukan mahramnya, ya, pandangan dia kan pandangan syahwat, itu maksiat ain. Atau memandang perempuan yang terbuka auratnya, ya. Kalau yang tertutup auratnya kecuali dengan syahwat. Kalau yang tertutup auratnya tidak dengan syahwat karena memang ada hajat, itu tidak masalah. Kemudian wanadril aurat, dan memandang aurat, ya. Itu kalau memandang aurat itu dengan syahwat atau tidak syahwat tetap berdosa, ya, aurat. Apa itu aurat? Yang wajib ditutupi, ya. Wah, yang wajib ditutupi di hadapan orang yang bukan mahram, laki-laki antara lutut dan pusar. Jadi kalau pian begawi apa segala macam, kalau lakian boleh aja buka baju, tapi jangan sampai ini pusar, ya, kelihatan, ditutup, ya. Jangan pakai celana melorot, ya, sampai bau pusar, itu buka auratnya, ya. Celana jangan juga tahandap seperti celana sepak bola tuh di atas lutut. Nah, itu aurat juga. Pakai yang terpanjang sedikit, ya. Itu di umum, kecuali pian di rumah aja, di dalam rumah, ya, karena masalah, ya. Tapi kalau orang lain yang melihat itu harus tertutup, ya. Nah, antara pusat itu paling tidak. Itu paling tidak umumnya. Tapi kalau itu fikih, ya, menurut fikih yang wajib ditutup itu. Kalau dikaitkan dengan adab, itu lebih lagi tergantung, ya, adab ketemu dengan kawan kayak apa yang pantasnya, ya. Ketemu dengan tuan guru kayak apa pantasnya, ya. Kalau beda, masa mau disamakan? Itu namanya adab, akhlak, itu berbeda. Nah, kalau fikih itu umum, ya. Fikih itu batasan daripada aturan atau syariat Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad. Itu aturan fikih. Nah, maka kita itu ada akhlak yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, nah, yang diajarkan kepada kita. Nah, akhlak, siapa orang yang bisa menjaga akhlaknya, itu khairukum apa kata Nabi Muhammad, ahsan akhlaqa, sebaik-baik kalian itu yang paling baik daripada akhlaknya, ya. Nah, itu paling utama. Seseorang walaupun sedikit ilmu bisa naik derajatnya melalui daripada akhlak, ya. Semakin dia sempurna dalam berakhlak, semakin cepat dia terangkat derajatnya. Nah, itu akhlak itu lebih lagi
Nah, orang yang kada banyak ilmu, kada banyak amal, itu bisa dengan akhlak dia terangkat daripada derajatnya. Ya. Salah satu daripada 4 yang diangkat derajatnya seseorang, kata Imam Syuyuti, ada 4, ya. Pernah saya sampaikan di sini. 4 hal. Arba'atun tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluh. 4 hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba walaupun sedikit ilmu dan amalnya. Ya. Sedikit ilmu dan amalnya. Yang pertama itu apa yang pertama? Tawadhu. Yang kedua itu. Yang ketiga itu sakha. Yang keempat itu adalah husnul khuluq. Yang pertama itu di ujung lidah, hilim. Nah, di ujung lidah, al-hilim. Al-hilim ini maknanya salah satu daripada tafsiran ulama itu di atasnya sabar, itu hilim. Ya. Al-hilim, kelembutan. Ya, di atasnya sabar. Kalau sabar itu dia tertimpa musibah atau dizolimi orang karena dia tidak bisa membalas lalu menerima. Itu sabar. Ya, menerima apa yang dia dapat, baik musibah, terima aja. Tidak menuntut apa lebih. Nah, kalau al-hilim ini walaupun dia mampu untuk membalas, dia tidak membalas. Bahkan yang membalasnya itu dengan kebalikannya, kebaikan. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ditaruh duri, lewat, diludahi. Satu saat orang tersebut sakit. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kemana fulan dan fulan? Yang biasanya ada di sini. Dikatakan sama tetangganya, dia sedang sakit, wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad bergegas pulang, ya, mengambil sedikit daripada oleh-oleh untuk sebagai buat tangan untuk menjenguk yang sakit. Datang ke rumahnya, diketuk pintunya, siapa di pintu? Ana Muhammad, aku Muhammad bin Abdullah. Gemetar orang yang punya rumah. Waduh, jangan-jangan Muhammad nih datang menuntut balas. Sebentar, tatkala dibukakan pintu, ternyata Nabi Muhammad dengan senyum. Di mana? Katanya fulan sakit. Iya, silakan masuk. Dilihatnya, dijamu, didatangi oleh Nabi Muhammad. Ini oleh-oleh. Kenapa kok bisa sampai sakit? Nah, dengan Nabi Muhammad dengan kelembutan. Itu dengan hal itu terketuk hati orang tersebut. Di dalam hatinya dikatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya teman akrabku saat ini belum ada satu di antara mereka yang datang menjenguk aku. Sedangkan engkau yang sering aku sakiti, justru pertama datang untuk menjenguk aku. Nah, dengan akhlaknya Nabi Muhammad seperti itu, sifat Nabi Muhammad luntur kebencian orang tersebut lalu beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itu sifat hilim, keburukan malah dibalas dengan kebaikan. Sulit ya. Itu sifat hilim. Walaupun orang itu tidak banyak ilmunya, sedikit amalnya bisa mengangkat orang tersebut ke derajat yang tinggi. Nah, tidak gampang membalas, ya, balas dendam misalnya. Kemudian yang kedua sakha, tawadhu, ya.
tawadhu, rendah hati. Kemudian tiga, sakha, dermawan. Walaupun tidak banyak ilmu, walaupun sedikit amal, ibadah, maksudnya ibadahnya sedikit pas-pasan saja, tapi dia suka membantu orang dengan hartanya, itu diangkat juga derajatnya oleh Allah, walaupun sedikit amal dan ilmunya, ilmu dan amalnya. Yang keempat, husnul khuluq, kebaikan akhlak. Nah, kebaikan akhlak inilah bisa mengangkat derajat orang itu ke derajat yang tinggi. Bagaimana akhlak kepada orang tua, ya, orang tuanya. Jangan sampai Al-Quran mengajarkan apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Itu cara akhlak kepada orang tua. Jangan kata uff aja, jangan. Ada mama nih. Jangan. Jangan mengrundal ya. Sedikit disuruh. Ingat, dulu kita masih kecil, nangis saja, apa yang dilakukan sama mama adalah mengeluh mama kita untuk membersihkan kotoran kita, kada suah. Ya, apalagi dari zaman dahulu, kada ada pempes, ya. Kalau yang umur-umur segini sudah ada pempes ya. Zaman dulu kita seumuran ulun nih, atau di bawah ulun sedikit, itu kada ada pempes lagi. Ada pempes tuh di tahun berapa ya? Tahun 90-an mungkin ya? Belum bisa. Atau di atas sedikit, 90 lebih ya, 95 kah ya? Kresmon 97 sudah ada pempes lah. Belum kayaknya tuh ya. Mungkin di kota aja, di desaan belum masuk. Ya Pak, mama kita membersihi kotoran, kencing di situ, ya, di kain, kasur, adalah mengerunum. Ada. Masa kita disuruh sekali aja sudah ngerunum? Nah, itu salah satu daripada akhlak. Orang bisa terangkat derajatnya itu berkat dia berakhlak, apalagi kepada orang tua. Habis dah waktu ya. Sebetulnya mau saya kisahkan satu kisah. Jauh, mungkin kada bisa, mungkin orang sekarang. Itu kisah ini terjadi di umat terdahulu, di umatnya Nabi Musa. Disebutkan dalam salah satu tafsir cerita ini. Kalau tidak salah tafsir Baqawi kah? Lupa. Itu disebutkan di situ. Tatkala Nabi Allah Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memuji salah satu daripada hambanya, daripada umatnya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Tapi tidak disebutkan oleh Allah perilaku semacam apa yang dia bisa menjadi Allah itu suka dengannya. Maka Nabi Musa mendatangi daripada kampung pemuda tersebut dengan menyamar agar supaya tidak diketahui oleh pemuda tadi. Masuk ke kampung tersebut, ditanyakan kepada penduduk kampung, adakah pemuda yang bernama ini? Ada, ditunjukkan alamatnya, rumahnya, kemudian didatangi oleh Nabi Allah Musa. Sampai di rumahnya, diketuk, disampari, maka diterima oleh pemuda tadi. Seperti halnya orang yang bertamu, maka pemuda tadi memperlakukan orang tersebut dengan tamu, seperti tamu biasanya. Dipersilahkan duduk, segala macam, kasih minum segala macam. Setelah itu baru dia Nabi Musa mengatakan, bolehkah saya ikut numpang di rumah sampean, misalnya kalau bahasa sini ya, mungkin 3 hari mungkin, karena saya itu musafir. Oh boleh saja.
silakan, tinggallah di situ. Maksud Nabi Allah, engkau memandikan setiap pagi dan sore 2 ekor babi. Kenapa demikian? Benar wahai Nabi, bukan apa. Sesungguhnya babi itu adalah orang tuaku. Terkaget Nabi Allah Musa. Kenapa demikian? Kok bisa? Ya, karena orang tuaku dulu itu selalu melarang aku untuk memeluk agama engkau. Selalu menyakiti aku tatkala aku membacakan daripada kitab Taurat. Tatkala membacakan kitab Taurat langsung marah. Satu ketika katanya, karena sudah melampaui batas daripada perbuatan orang tuaku tersebut, tatkala aku membaca kitab Taurat, maka orang tuaku keduanya tadi mengambil kitab Taurat lalu menghampas kitab Taurat tersebut. Seketika itu pula lah Allah rubah kedua orang tuaku tadi menjadi seekor babi. Namun walaupun Allah telah menyerupai mereka itu sebagai seekor babi, tetap aku selaku anaknya berbakti kepada dia. Walaupun dia berbuat jahat kepadaku, tetap aku akan bakti sama dia karena kewajibanku selaku anaknya. Baru Nabi Allah Musa sadar, berarti ini perbuatan inilah yang membuat Allah itu ridho. Walaupun orang tuanya itu selalu menjahati dia, bahkan menjahatinya itu dalam taat kepada Allah, tetap tidak dibalas oleh anak tersebut, tetap berbuat baik kepada orang tuanya. Maka dari situlah Allah mengangkat derajat anak tersebut. Ini satu pelajaran bagi kita. Kalau kita selaku anak masih orang tua, tidak ada yang bisa seperti salah satu daripada umat Nabi Allah Musa tadi. Tetap apalagi orang tua. Orang tua kita saat ini tidak ada juga yang melarang kita untuk berbuat taat. Tidak ada. Ya. Kalau ada yang melarang, wah kelampaui batas ya. Tapi tidak ada. Dan orang tua rata-rata menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya. Itu sudah tabiat orang tua. Namun kita harus tetap berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran di dalam berbuat taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digampangkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya, dijadikan kuburannya menjadi kuburan surga dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatul niyatin salihah wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisil Fatihah wa unzilat alaihi suratul Fatihah. Anta ftahal bi kulli khair wa anta badala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana minal khair wa anta amilna ya maulana mu'amalata alil khair wa anta hafadhna fi أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبأس وضير إنك لكل خير فتبدل لكل خير مؤتن لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.